Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam di Dapur 3 Batam. Sekarang pukul 18.30 WIB. Baru saja azan maghrib. Saya memang dalam info media menyebut kepada teman-teman semua bahwa hari ini atau sore hari ini atau malam hari ini saya akan memberikan respon terkait dengan statement atau pernyataan dari saudara Fahmi Bahmi yang menyebut bahwa saudari Laura Mezani alias Loli sekarang di tempat yang sangat eksklusif, begitu bahasanya ya, yang sangat eksklusif, kemudian dijemput oleh budenya, kemudian serahkan kepada saudara Fahmi selaku pengacara dari Nikita Mirzani atau NM. Saya tadi malam sudah menelaah, mendengarkan, mencermati setiap kata-kata yang keluar dari bibir saudara Fahmi. Yang saya tangkap poin dari situ dua. Pertama, dia mengakui bahwa Bude itu bukan turunan keluarga sedarah dari saudari Laura Mezani dan atau saudari Nikita Mirzani. Itu saya tangkap. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa dia itu sudah semacam sahabat, semacam kakak angkat, semacam apa. Nah, kata-kata ini makin membuat saya tambah curiga bahwa Loli ya berada di tempat yang tidak seperti yang digambarkan oleh saudara Fahmi. Jadi kalau begitu tidak jauh beda posisi saya dengan Bu Ade Suryani dengan posisi si budenya itu. Berarti keterangan Fitri Salhuteru benar bahwa selama yang dia kenal NM, begitu juga dengan Loli, tidak pernah ada budenya. Yang tampil dan pengakuan Loli juga kepada kami tidak ada. Nah, maka ini harus di cross check kebenarannya. Kenapa? Karena posisi Bude ini misterius. Kalau dia bapak angkat, hanya saya melihat bahwa posisi saat ini Bude dimaksud adalah bagian dari keluarga angkat. Bahkan disebut oleh Fahmi bahwa itu sudah seperti kakaknya sendiri, sahabatnya sendiri, dan poin pentingnya lagi bahwa tidak ada turunan darah. Nah, kalau begitu saya mempertanyakan kapasitas dari Bude ini apa? Oh mungkin, oh iya kan dia diberi kuasa oleh ibunya kepada Fahmi. Iya. Tapi apakah tidak cukup menurut kalian semua dan masyarakat Indonesia, Kanit, Kemen PPA dengan KPI, bahwa posisi Loli yang membuat pengakuan bahwa dia dilakukan tindakan yang tidak baik oleh ibunya, tidak pernah didampingi oleh Fahmi dalam pemeriksaan, tidak pernah datang bertemu dia, baik di safe house. Ini patut dipertanyakan, dan semakin keras keyakinan saya akan tracking keberadaan Bude ini, dan saya setelah selesai, saya cuma 1 hari di sini, saya akan jalan hari Senin ke pihak instansi terkait di luar Komnas HAM dan Ombudsman, termasuk DPR RI, termasuk Kemen PPA. Saya akan datang ke sana menemui
Deputi Nahar bila perlu Ibu Menteri. Begitu juga dengan KPAI. Itu poin satu. Poin dua, saya menangkap dari kata-kata Fahmi, jelas bahwa Nikita Mirzani tidak ikut menjemput Loli. Tidak ikut menjemput Loli. Dia hanya menyerahkan kepada Fahmi, dan Fahmi di situ bercerita bertelepon dengan budenya. Jadi dua poin ini cukup bagi saya untuk saya menaruh kecurigaan yang besar di manakah Loli saat ini berada, dan Komnas HAM serta Ombudsman, DPR RI, Kemen PPA, KPAI harus segera men-tracking keberadaan orang ini, termasuk tim saya. Kenapa? Karena kewajiban hukum bagi saya, kewajiban moral bagi saya, kewajiban kemanusiaan bagi saya, karena Loli telah lari dan mencari saya. Saya tidak mau besok-besok, kalau ternyata Loli tidak nyaman, saya akan disalahkan sebagai orang yang membiarkan penderitaan yang dia alami. Nah, supaya ini terang benderang, saya hanya minta dua saja kepada Fahmi dan MM. Buat video oleh Loli tanpa intervensi, di mana dia berada, seperti apa dia saat ini. Yang kedua, mana budenya itu? Siapa dia? Seperti apa dia? Dibilang di tempat sebuah pengasuhan, ada tempat bermain belajar, yayasan mungkin ya? Atau seperti apa? Jadi kalau saya, apapun kata Fahmi, saya nggak percaya. Apapun kata NM, saya nggak percaya. Begitu juga dengan penyidik. Dan saya sudah resmi menyurati petinggi Bareskrim Mabes Polri, Brigadir Kapolri, Irwasum, Kabareskrim, Propam, semua sudah kita surati dan sudah sampai suratnya. Tinggal saya memfollow up dalam bentuk datang langsung pada minggu depan di Jakarta. Begitu poinnya. Saya tidak mempermasalahkan kalau dia tampil, bahkan saya bilang kemarin, waktu Loli bersama saya, kenapa dia nggak datang temui saya baik-baik, mana ngajak saya berantem. Sekarang saya tidak percaya. Saya tidak percaya dengan apa yang mereka umumkan ke publik. Saya curiga. Boleh dong saya curiga. Karena saya mendapat informasi langsung dari Loli tentang bagaimana dia diperlakukan NM, bagaimana Fahmi juga memperlakukan dia, bagaimana juga penyidik PPA juga memperlakukan dia, bagaimana Safe House juga memperlakukan dia. Jadi saya punya hak konstitusional di situ. Ada seorang warga negara yang terancam jiwa dan keselamatannya, terancam batinnya, tertekan mentalnya. Terus kita biarkan, salah kita. Apalagi yang bersangkutan lari dari Safe House nyari saya. Jadi jangan bilang saya tidak punya urusan, nggak bisa juga, bos. Kalau saya tidak bawa Loli ke Polres, emang Loli lari ke Polres? Kan enggak. Makanya saya bilang, Kanit PPA ini harus ditindak. Saya minta Kapolres, Kasareskrim tindak ini. Jangan sampai saya nanti lebih bereaksi ke atasnya. Saya ini pendukung Polri, pendukung kejaksaan, pendukung kehakiman untuk penegakan hukum yang law is justice declare, yang on the track. Kalau tidak, saya pasti akan bersikap. Begitu. Jadi ini bukan cerita hak dan tidak hak. Saya akan sangat terima apa yang kalian katakan itu hak dia. Iya. Tapi hak dia itu 2 tahun kemana kewajiban dia? Jangan nanya hak, kewajiban dia ada nggak? 2 tahun dia menelantarkan Loli. 2 tahun ini dia membuka aib-aib si Loli. Ibu yang bagaimana dulu, bos? Saya kan selalu sampaikan ke kalian, ibu yang normal ya. Kalau ini kan bukan saya katakan tidak normal, gila, bukan. Tapi situasi yang tidak sama. Kebiasaan ibu dengan anaknya nyatu. Yang ini tidak. Nah, kalau begitu, masa udah jelas bermasalah, diserahkan lagi ke keluarganya? Memang, pada waktu itu, ada pembicaraan. Tapi itu pembicaraan, ibaratnya kalau ibaratnya Kementerian PPA, KPAI, saya, kita udah jenuh nengok keadaan nih, kok susah amat yang ngurus anak yang satu ini. Udahlah, balikkan aja ke keluarga, suka hati maknya. Itu nggak bisa. Cara-cara itu cara-cara yang menurut saya tidak beradab. Jadi ada kewajiban Polri, ada kewajiban institusi Kementerian PPA, KPAI, Komnas HAM, Ombudsman, DPR RI, untuk juga Komnas Perlindungan Perempuan, untuk juga turun mencari
keberadaan Loli dan mencari solusi dari persoalan yang 3-4 bulan ini. Saya curiga memang ada yang disimpan gitu. Ya saya kan bisa katakan, saya ada rekamannya, saya disuruh bujuk, saya bujuk, tapi faktanya tidak. Jadi yang 2 poin itu, dasar saya mengatakan bahwa Loli dijemput dengan tidak ke dalam keadaan yang sepatutnya, baru saya minta juga 2 poin untuk membuktikan bahwa itu baik, video dari Loli dan keberadaan seorang Bude. Begitu. Ayah kandungnya aja nggak pernah ketemu, apalagi Bude. Bagaimana dia mau mengenali Bude dari ayahnya kalau ayahnya dia nggak pernah ketemu? Emang kamu bisa begitu, Eki? Kamu nggak kenal sama bapak kamu, terus kamu kenal sama saudara bapak kamu? Nggak ada rumusnya itu. Oke, itu harus berhitung dari 1 baru kedua, nggak boleh langsung 2, lewat 1 dulu. Kenal dulu bapaknya, baru tahu saudara bapaknya. Oke. Bang, aku mau tanya nih Bang, ketika Abang ada pernyataan kecurigaan Abang kalau kalau Loli itu dipindahkan itu yang katanya dibius, Abang punya pembuktian ataukah diduga-duga apa yang membuat Abang kalau saya sudah pastikan dia dibius, saya laporkanlah bahwa ada tindakan kekerasan terhadap dia. Justru saya tidak menemukan fakta itu, tapi saya mencurigai. Kenapa saya mencurigai? Kenapa Bang mencurigai itu, Bang? Dalam hukum itu kan ada namanya petunjuk. Ada rangkaian peristiwa. Kenapa harus tengah malam, jam 11 malam? Saya cek ke rumah sakit Polri, benar malam. Dibenarkan juga oleh Kasih Humas adik saya, Kompol Nurmadewi. Kenapa harus jam 11 malam? Yang kedua, ketika mereka jemput paksa dari apartemen Loli Bintaro, kenapa ada live video? Ini kenapa tidak? Yang ketiga, kenapa tidak diinfo ke saya? Janjinya kan begitu. Yang keempat, apa beratnya kalau memang dia dalam keadaan baik? Ya sudah, buat aja video singkat dari dia. Menjelaskan bahwa dia aman, saya di sini. Nah, karena mereka tidak memberitahu ke saya khawatir Loli ini tidak nyaman, tidak baik-baik saja. Maka apa yang disampaikan kepada saya di depan keluarga saya punya kewajiban moral dan hukum juga untuk saya memastikan dia dalam keadaan baik atau tidak. Begitu. Karena dia udah bilang, Om jangan percaya sama polisi di Polres Jaksel, jangan percaya dengan KPAI, jangan percaya dengan Sefau, jangan percaya dengan BPA. Dan setelah saya lihat keterangan itu, maka saya yakin dengan keterangan dia bahwa memang orang ini layak dicurigai. Begitu juga dengan NM dengan Fahmi. Itu saja. Merasa kecolongan Bang dengan akhirnya Abang tidak dilibatkan, tidak diberikan informasi, Abang merasa kecolongan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, Abang juga merasa ternyata Abang gagal untuk menjadi orang tua kedua. Gak usah kalian tanya begitu. Saya ini mantan wartawan. Gak ada yang gagal di sini. Saya telah berhasil membuat dia menyampaikan penderitaan dia ke publik. Ya, sehingga terbuka mata semua. Oh, ternyata Safe House yang dibilang itu nggak benar. Ternyata NM begini, ternyata Fahmi begini, ternyata pendidik begini. Itu poin penting dari saya, itu keberhasilan saya. Yang kedua, saya berhasil membuat dia tinggal di VVIP, suite room, di ruang Anton Sujarwo di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Itu. Yang kedua, apakah saya merasa kecolongan? Nggak ada yang kecolongan di sini. Kenapa kecolongan? Saya sudah jaga, saya sudah titip, saya sudah ikut mereka, kita sudah bicara. Lah, kalau ada orang yang punya cara untuk menjauhkan dari saya, itu bukan kecolongan namanya. Itu namanya ada usaha untuk menyembunyikan seseorang dari saya. Kalau kecolongan itu saya biarkan, saya tidak awasi. Nah, datang orang diambil. Ini enggak. Ada by design, saya duga, untuk bagaimana Loli dijauhkan dari saya, karena mungkin ada sesuatu tabir gelap yang akan diungkap. Padahal dia udah cerita semua ke saya. Kemarin saya di pagi-pagi ambiar, di situ kemarin setelah saya somasi, saya diundang, dan nanti akan tayang. Di situ ada Ola Ramlan. Saya ketemu Ola Ramlan, saya sampaikan sedikit, tapi saya nggak menyebut tentang anak dia. Karena saya pikir persoalan ini persoalan
antara Loli dengan NM, antara Loli dengan Fadel, dan saya di pusaran kasus sebagai kuasa hukum, yang juga saya sebagai perwakilan dari diri Loli. Itu yang dia minta. Gitu. Bang, punten Bang, sebelumnya Bang Fahmi sempat mengatakan Bang bahwa pada saat pemindahan tersebut memang ada dokumentasi, tetapi itu hanya tidak bisa dipublish Bang, hanya untuk kepentingan pribadi Bang. Tunjukkan ke saya larangan itu. Tunjukkan ke saya larangan yang tidak boleh dipublish itu apanya. Mereka jemput dari Bintaro live lagi, bukan lagi publish, live. Jadi kalau ngomong tuh gini ya, manusia yang dipegang apa? Omongannya kan. Jangan sampai orang bilang kita memang betul lah kawan tuh lidah tak betulang. Itu logikanya gampang aja saya jawab kan. Waktu jemput kenapa Anda live kan? Yang kedua ketika dengan saya blurkan. Saya bilang kamu tutup ya pakai hijab muka kamu. Saya ingatkan dia itu, Loli. Ketika saya post Instagram saya juga di blur. Kalian juga media bisa kutip kok blur. Apa masalah di situ? Emang kenapa? Kalau mereka tunjukkan baik-baik pergi, saya nggak akan seperti ini untuk berusaha mencari keberadaan dan memastikan dia baik. Tapi kalau makin ke sini, apalagi dengar pernyataan dari Fahmi, saya mati. Wah, ini makin curiga saya. Ini bahan saya yang sudah disiapkan oleh tim saya di Jakarta untuk kami bawa ke DPR RI, ke Kemen PPA, dan Komisi Perlindungan Perempuan. Begitu. Dan penyidik-penyidik itu kami sudah laporkan ke pimpinan-pimpinannya. Begitu. Mungkin melaporkan penyidik itu atas dasar apa, Bang? Tidak profesional. Kan ada komitmen yang sudah dibangun. Saya, Kanit, asisten Deputi Kementerian PPA, KPAI, Safe House, istri saya, Lecumanan, Rahmat. Ada saksinya, ada rekamannya. Kamu juga kalau ada orang ngadu ke kamu, terus kamu bawa, terus saya bilang begini-begini ya, begini-begini ya, kamu lakukan, setelah itu kamu ditinggalin. Apa namanya itu? Itu namanya tidak konsekuen. Kalau lu mampu kemarin amankan dia, jangan minta tolong ke gua dong. Kan dia sudah saya bawa ke Polres. Kalau begitu mereka bilang, Pak Rasman ini biar urusan kami. Saya pasti pergi, ini kan enggak. Ibunya datang, dia nggak mau. Jelas di depan kita, di depan penyidik, di depan pengacara, dia tidak mau ketemu dengan si NM. Terus, kenapa saya dianggap seperti orang yang tidak ada urusan dengan dia? Dia datang lupa kalian. Dia lari dari Safe House, dia nyari seorang Rasman, dia minta perlindungan hukum ke Rasman, saya bantu dia, saya bawa dia ke Polres, saya dianiaya, kemudian dia buat surat pernyataan, kemudian dia menyatakan bagaimana penderitaan dia di media, bagaimana dia dibawa ke rumah sakit Polri. Kok sekarang hilang dari saya? Bukan saya mau sok-sokan cari-cari anak, bukan, yang bukan anak saya, tapi saya kewajiban hukum karena saya berasal dari bawah, saya orang susah, meniti karir dari bawah, saya bisa merasakan penderitaan seorang anak. Kalau begitu dapat perlakuan dari orang tuanya, itu sangat menyedihkan. Itu saja. Apalagi saya disebut-sebut selama ini oleh NF, jangan-jangan nanti jadi istri kesekian. Itu kan mulutnya itu kan mulut biadab. Yang tidak tahu harga diri, dan saya belum pernah ketangkap, ya, belum pernah saya ketangkap bawa cewek online gara-gara saya prostitusi online. Saya belum pernah ketangkap. Saya nggak bilang ya ada orang yang ketangkap prostitusi online. Paling tidak saya nggak pernah jual diri. Saya aja hari ini ada di resort saya. Emang gue pikirin apa? Enggak lah, kerja ya kerja, relax ya relax. Sini saya 1-2 hari habis itu balik ke Jakarta. Begitu. Tapi